Kalau yang aku lihat gini, semua yang dimusnahkan oleh Isa hakim yang adil adalah ajaran Islam. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan bahwa Islam itu sebagian akan dikutuk menjadi babi. Ada hadisnya, ya, bahwa sebagian umat Islam akan dikutuk menjadi babi, dan itu timelinenya pas akhir zaman. Isa sebagai hakim yang adil turun di akhir zaman, membasmi babi. Poin satu. Silakan di-share aja. Ya, nanti bentar. Poin satu, Islam menjadi babi dan Isa turun di akhir zaman untuk membasmi babi. Cocok, relate. Iya, Kedua, makanya Isa share aja. Sebentar, ya. Ya, sebentar. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih teman-teman. Kita akan melihat saat ini, ya, kita menonton dan mendengarkan satu perdebatan yang menurut saya sangat berbobot, ya, sangat bermanfaat, di mana akan dijawab ataupun ya dipertanyakan kepada umat Islam, ya, kenapa Yesus datang di akhir zaman itu hanya untuk membunuh babi-babi, menghancurkan salib, dan juga meniadakan jizyah. Nah teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa para ustadz banyak sekali katakan bahwa Yesus akan datang nanti untuk membunuh babi-babi itu, ya, dan menghancurkan salib, karena orang Kristen itu mentuhankan Yesus, dan Yesus akan memberikan klarifikasi bahwa dia bukan Tuhan, ya. Ini yang sering digoreng-goreng oleh para ustadz. Dan teman-teman sekalian, ternyata ada di hadis bahwa nanti sebagian umat Islam itu, ya, akan dikutuk jadi babi dan jadi kera gitu. Dan ini akan diungkap di percakapan ini teman-teman sekalian. Untuk itu mari jangan di skip, nonton sampai selesai supaya kita paham bersama-sama. Berikut videonya. Mau memfokuskan bahwa sudah diakui dalam dalil-dalil ente bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan hakim yang adil. Kemudian apa hubungannya dengan para nabi-nabi? Ya memang Tuhan Yesus itu ketika dia mengutus para nabi, Tuhan Yesus akan berlaku seadil-adilnya. Tapi dengan kapasitas dan derajat yang sudah ditentukan. Ini kok toa masjid ngoceh mulu ini, ah. Ayo lanjut Bang Kingpin. Iya, itu jadi saya nggak tahu. Jangan dijawab dulu Bang Kingpin. Pertanyaan Ian belum dia jawab Bang Kingpin. Jangan dijawab dulu. Dia bikin pernyataan. Apa pertanyaannya? Gimana Bang Kingpin? Ahmi, gimana? Saya nggak tahu bagaimana tuh Anda itu bisa mengatakan kalau dari Islam itu Yesus itu udah Tuhan. Gitu. Nanti lah kalau memang ada dalilnya ya sekarang tunjukkan gitu. Tapi gini, kalau ini kan bahas tentang siapa sih Yesus itu, ya kan? Jadi kita bisa lihat dari sisi kesejarahan saja gitu. Kalau nanti kita lihat dari sisi teologisnya itu nanti pasti udah berkurang. Ini bukan bahas siapa Yesus, tapi bahas yang tadi soal terkemuka dan hakim yang adil. Oke. Iya, bahasnya di situ. Kan tadi saya sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Terus apa hubungannya dengan nabi-nabi? Maksudnya bagaimana sih, nggak ngerti. Jadi gini, awal mulanya kan saya berdialog dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni mengatakan bahwa Allah itu adil, sedangkan dengan cara menyembah aja, Bu Yuni ini diperlakukan tidak adil. Terus dia mengutip bahwa Kristen itu tidak adil, contohnya mentuhankan Yesus lah. Yesus itu hakim yang adil kok. Nah, dari situ merembet-merembet, Bang Kingpin masuk. Nah, sekarang yang menjadi titik fokus kita adalah Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dan hakim yang adil. Apa kaitannya dengan nabi-nabi? Sedangkan Bang Kingpin dari tadi menggiringnya ke nabi-nabi, apa hubungannya? Oh, jadi mau fokus ke Yesusnya aja. Ya udah nggak apa-apa. Hakim yang adil. Iya. Iya, itu kan yang tadi yang hadis tadi itu kan settingnya itu setelah di second coming gitu. Nanti kan Isa kan turun gitu. Iya, Di Bible juga kalau nggak salah kan dibilang seperti itu kan turun gitu. Semalam itu ada menjadi hakim yang adil. Ya, semalam itu ada masuk Yordan dan dia tuh bagus sekali, dia punya dia punya bagan itu. Saya paham itu yang dia sampaikan gitu. Jadi ada bumi pertama, bumi kedua dan sebagainya, terus itu saya paham sekali gitu. Dan itu apa? Mungkin kita fokuskan aja ke hadis itu ya. Isa di situ menghancurkan jizyah. Maksudnya gimana tuh? Bukan menghancurkan jizyah, meniadakan. Meniadakan jizyah. Dan kita tahu dalam At-Taubat ayat 29,
At-Taubat ayat benar ya 29 bahwa jizyah itu yang menerapkan Islam. Betul. Terus Isa menghancurkan atau meniadakan ajaran Islam. Bukan meniadakan ajaran Islam. Di situ kan dibilang kan menghancurkan salib cross ya di situ kan. Break the cross itu. Itu nggak bisa dipakai. Mungkin itu butuh peneraan lebih lanjut ya. Itu cuma bisa dimaknai secara figuratif. Itu artinya apa? Kalau dibilang salib itu ya lambangnya agama kekristenan, itu berarti dia akan mematahkan apapun itu yang Kristen anggap tentang dia. Artinya dia akan meluruskan, mengklarifikasi gitu. Salah satunya itu kan dibilang kalau belakang kamu pernah menyatakan kepada kaummu bahwa kamu dan ibumu adalah Tuhan gitu kan. Jawaban Isa AS kan orang suci engkau gitu. Tidaklah pantas, tidaklah. Kalau kita analisa, mengatakan aku boleh potong? Aku yang tidak katakan begitu. Ini aku boleh potong Bang Kimpin? Ya. Iya, kalau yang aku lihat gini, semua yang dimusnahkan oleh Isa hakim yang adil adalah ajaran Islam. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan bahwa Islam itu sebagian akan dikutuk menjadi babi. Ada hadisnya ya, bahwa sebagian umat Islam akan dikutuk menjadi babi, dan itu timelinenya pas akhir zaman. Isa sebagai hakim yang adil turun di akhir zaman, membasmi babi. Poin 1. Silakan di-share aja. Ya, nanti bentar. Poin 1, Islam menjadi babi dan Isa turun di akhir zaman untuk membasmi babi. Cocok, relate. Iya, Kedua, Isa sebentar, ya. Iya, sebentar. Kedua, Isa ini akan memusnahkan atau menghapus jizyah. Lagi-lagi ajaran Islam. Karena yang menerapkan jizyah dalam At-Taubat ayat 29 adalah Islam. Kemudian mematahkan salib. Karena yang berkaitan dengan salib ini kan bukan hanya Kristen. Islam juga berkaitan dengan salib. Maksudnya apa? Cerita adanya yang diserupakan terus disalib. Mungkin maksudnya adalah Isa akan mematahkan cerita kebohongan yang mengatakan bahwa dia tidak disalib. Tapi orang lain yang diserupakan. Maksudnya seperti itu. Karena saya lihat sekali dari 3 ajaran ini, semuanya merujuk kepada Islam. Dari 3 yang dimusnahkan atau dihancurkan oleh Isa ini, semuanya Islam. Islam dikutuk jadi babi, dihancurkan oleh Isa. Ajaran jizyah ditegakkan oleh Islam, dihancurkan oleh Isa hakim yang adil. Kemudian cerita kebohongan Isa tidak disalib, dihancurkan juga oleh Isa. Terkait hadisnya saya tunjukkan ya. Bentar. Cari gini. Jadi jizyah itu bukan ajaran Islam. Gitu ya. Jadi konsepnya itu kayak semacam gitu loh. Jadi kalau buat Muslim itu wajib itu namanya itu zakat. Ya, entah dalam bentuk apa gitu kan. Nah kalau jizyah itu kayak semacam retribusi, karena yang non Muslim itu di bawah perlindungan kaum Muslim waktu itu, yang non Muslimnya gitu. Jadi terserah kalau mereka mau di bawah perlindungan ya berarti bayar jizyah, nggak bayar zakat. Gitu. Terus apa lagi tadi soal apa tadi yang kedua tadi itu ya? Oh iya. Babi. Ini dalilnya sebentar lagi loading. Tunggu di-share ya, aja. Saya lagi nggak masuk di device satunya. Nah ini dia nih. Kasih link aja. Enggak, saya lagi nggak di device satunya. Biasanya kan saya masuk pakai device ini. Kurang tulisannya. Di-share aja. Nih. Nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Nggak bisa. Bentar. For everyone ya, jadi semua teman-teman bisa cek bahwa gara-gara Islam nanti akan suka dengan mabok-mabokan, suka dengan nyanyi, Nisa Sabian, ya tap di Global TV, itu mereka akan dikutuk menjadi kera dan babi. Bisa dicek ke bawah lagi Bang Kodex. Nah, sebagian, ini ya, dilihat ya, sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamr yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai alat musik haram dalam Islam. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan mereka, sebagian mereka, kera dan babi. Gitu. Dan timeline-nya adalah di akhir zaman. Sesuai dengan kedatangan Isa kedua kali untuk membasmi babi. Nah, siapa babi-babi yang dibasmi oleh Isa? Ya Islam sendiri. Silakan Bang Kimpin. Iya, ya kalau dibilang itu kan kata-kata yang benar, sebagian dari itu merujuk berarti orang-orang yang lahir dan hidup setelah Rasulullah wafat gitu. Dan nggak semua yang orang-orang yang lahir dan hidup sudah Rasulullah itu adalah mukmin atau mukminat, atau muslim atau muslimah gitu. Saya kan juga nggak bilang semua, tapi sebagian. Dan itu adalah umat Islam sendiri. Fokus saya kan umat Islam sendiri untuk jadi babi. Ya, berarti karena di situ dibilang muslim.
Apa? Ya, mana di situ dibilang muslim atau mukmin? Gimana? Iya, mana di situ yang dibilang muslim atau mukmin? Sebentar, agak menengahi Sebagian dulu. umatku. Apakah ini maksudnya Rasulullahnya berkata kepada orang lain atau kepada umatnya? Ya, Untuk kepada umat, sekedar kan sebagian menegaskan, umatku. kalau umatnya itu umat apa? Umatku kan ya umat Iya, Islam, maksud saya umatku kan nggak mungkin padang ini Quraisy. kingpinnya ini coba memahami dulu. Enggak, tunggu dulu, Pak Malik. Kingpinnya memahami seperti apa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sebagian dari umatku. Nah, umatku ini dalam pengertian umat Islam dirinya kah atau orang lain? Coba kingpinnya bisa umat Islam. memahami dulu. Dirinya atau orang lain? Maksudnya bagaimana? Enggak, itu maksudnya umat Islam. Enggak. Iya, Tadi maksudnya ini kingpin kalau pas membaca ini sungguh sebagian dari umatku. Umatku ini siapa? Tadi kan, oke saya ulang lagi ya, sekali lagi ya. Gitu. Yang umat itu merujuk kepada orang-orang yang lahir dan hidup setelah Rasulullah itu wafat. Gitu. Siapapun itu dia itu, entah dia Islam kan? apa gitu. Kan situ kan nggak dibilang muslim atau mukmin. Loh, kan umatku. Makanya Emang saya sejak tadi mau kapan Kristen nengahi. umatnya Muhammad? Maksudnya nih, makanya saya mau nengahi. Kalau setiap kayak modelnya kingpin inilah, kayak Yuni tadi. Kalau memahami kata ini yang berkata adalah Rasulullah, umatku atau umatmu, ya mananya? Ini umatku ini umatnya orang lain atau umatnya dia? Ini gini ya, apa saya nggak perlu nanggapin kalau kamu tuh nggak ngerti. Udah fokus ke saya dulu, Bang Jadi Kingpin. aja sama-sama. Nah, silakanlah. Udah jelas Semoga- itu umat semoga Islam, nggak usah muter-muter lah. Makin mengerti. Udah Kalau nggak jelas ngerti itu. juga, Iya. ya gimana? Soalnya Bang Kingpinnya bilang gini, umatku itu maksudnya umat setelah dia itu bisa Kristen, bisa Islam. Lah, sejak kapan Kristen umatnya Muhammad? Iya, mana ada umat Muhammad itu Hindu, Buddha, dan lain-lain. Pakai logik sederhana aja. Ya, oke gini. Tadi saya ngeperulang lagi ya. Jadi kalaupun itu Ferguson itu anggap itu ummah di sini itu merujuk kepada Muslim, itu haknya Ferguson. Gitu. Saya nggak akan bantah itu. Tapi saya sudah sampaikan dari saya pribadi mengartikan bahwa umat itu adalah orang yang lahir dan hidup setelah sesuatu wafat. Oh, gitu. Ya udah kita kembalikan ke Ini penyimak aja saya ya. nengahi lagi deh, biar nih Kingpin jawab. Ya, Umatku itu apakah termasuk Kingpin juga, Fahmi di sini? Ya. Islam Ya, juga. berarti umatnya Muhammad dong kamu? Umatnya Ya. Rasulullah loh? Ya. Jadi Termasuk Islam dong ini maksudnya, umatku ini maksudnya orang-orang Islam dong, Muslim. Iya, makanya dibilang itu kan sebagai siapa itu? Ya umat yang akan meminum. Ya udah, itu tadi sih saya mau minta Kingpin, Fahmi, Bang Fahmi klarifikasi umatku ini siapa? Nah, sudah jelas tadi ya. Ya, nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu maksa. Yang penting arah omongan orang itu kita cukup tahu aja arah omongannya kemana. Itu yang nggak apa-apa. yang lihat atau gimana gitu. Jadi kecuali situ semua gitu kan, seluruh dari umatku. Nah itu baru benar yang dibilang sama kodeks. Tapi itu kan sebagian, itu berarti merujuk pada sebagian itu artinya ada Islam yang tidak minum, ada Islam yang minum. Ya, saya akui ya, ada yang di KTP-nya itu Muslim tapi Islam tapi dia mengobokkan, ada. Oh, sama ya juga yang dikritik juga semuanya itu apa?